Hai, ketemu lagi. Kali ini saya akan membuat cronut dengan nama Green Tea Cronut. Green Tea Cronut bagaimana? Warnanya hijau, berlapis-lapis, dan flaknya juga warnanya hijau, coveringnya diraba setengah kecil. Pokoknya yahui banget ya. Nah, sekarang bahan yang kita perlukan adalah terigu, kemudian es batu, susu cair, pewarna makanan hijau, ya, kemudian green tea powder, gula pasir, lalu kita beri lagi dengan almond butter, lalu kita kasih lagi yeast atau yeast, dan yang terakhir kita beri dengan garam. Sebagai pelapisnya adalah glossy platter agar cronut berlapis-lapis dengan sempurna. Untuk menggoreng cronut kita harus menggunakan yang namanya minyak beku atau minyak donat, karena minyak donat ini kadar airnya 0. Dan jangan lupa untuk menggoreng cronut tidak boleh menggunakan wajan yang lengkung, tetapi bawahnya harus datar. Dan ketinggian minyak atau minyak beku di dalam wajan yang rata ini tingginya hanya boleh 1,5 cm saja, sehingga cronut akan mekar dengan baik dan tidak menyerap minyak terlalu banyak. Ya, saya akan ditemani oleh Chef Jaka di sini, di mana dia ahli giling-giling loh ya. Nanti lihat caranya ya. Bagaimana cara mengolahnya? Kita bagian yang powdernya satukan terlebih dahulu. Terigu berprotein tinggi ya. Green tea powder masukkan ke dalamnya. Lalu kita masukkan yeast. Lalu kita beri dengan garam dan gula pasir ya. Kita masukkan. Aduk dulu biar rata ya. Ya, boleh di dalam mixer. Nah, kita taruh dalam mixer. Sementara itu bisa lihat di sini susu dan es batu kita satukan. Lalu kita beri dengan sedikit warna hijau, asal menimbulkan warna hijau ya. Kita masukkan ke dalamnya ya. Kita masukkan ke dalamnya. Ya, aduk hingga adonannya menggumpal menjadi satu dan es batunya sudah mencair semua. Kalau ini sudah jadi, saya sudah bikin ini. Tuh ya. Nanti warnanya begini. Kita tunggu mixer kurang lebih sekitar 10 menit sudah cukup. Setelah 10 menit kita diamkan di kulkas. Setelah diamkan di kulkas, kita keluarkan sebentar, baru nanti kita akan mengisi fatnya. Ya, sebentar saya akan tunjukkan sampai mana menggumpalnya. Kita sambil menunggu ini adonan sudah jadi, langsung kita tipiskan. Golsinya sudah saya tipiskan juga. Seperti biasa kita bungkus seperti amplop ya. Tuh ya, tuh ke dalam. Perlu diingatkan beberapa kali, saya peringatkan jangan sampai fatnya keluar ya. Jadi kita tutup hingga benar-benar rapat sekali ya. Tipiskan hingga ketebalannya 1 cm dan seperti biasa 3 kali single. Kalau membuat cronut selalu menggunakan seperti Danish pastry, yaitu 3 kali single. Jangan terlalu ditekan. Apabila Anda terlalu tekan, nanti minyaknya akan keluar. Tetapi minyaknya tidak boleh keluar. Jadi asal didorong saja dengan rolling pin yang berat. Ini karena pertama jadi ringan, melebarkannya sangat mudah. Yang kedua agak berat dan sedikit elastis, dan yang ketiga dia elastis sekali ya. Jadi harus hati-hati. Ya, oke, sudah cukup. Kemudian kita bikin single yang pertama ya. Bagi 3 bagian, lalu yang kedua tutupi lagi. Lebarkan lagi hingga ketebalannya 1 cm. Nah, kemudian kita panjangkan lagi. Ya. Ya. Nah, ini adalah single yang kedua. Lalu kita tutupi lagi. Adonannya sudah jadi. Sama kan bentuknya ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini lebih berat dari yang tadi ya. Ya, pemirsa bisa lihat ini lebih elastis, jadi agak lama. Berbeda dengan yang ke-1 dan kedua ya. Karena dia sudah membentuk lapisan-lapisan sehingga dia berat menariknya ya, dan lebih elastis. Sekarang yang terakhir adalah lap single yang ketiga yang terakhir. Kemudian kita diamkan lagi kurang lebih setengah jam ya. Nah, ini yang terakhir. Lalu kita simpan lagi. Nah, letakkan di tengah. Ya, lalu kita bungkus. Kita diamkan kurang lebih setengah jam.
setelah kita lapis single 3 kali, kemudian kita diamkan setengah jam di kulkas atau di udara biasa boleh setengah jam sehingga dia mekar seperti ini ya. Nah, dan tipiskan 1 cm, kemudian kita potong berbentuk donat ya. Nah, Chef Jaka silahkan. Oh. Kita tipiskan lagi. Ya, cukup ya. Sudah tebal 1 cm, kita potong lagi berbentuk donat. Ya, kita lubangi tengahnya. Ya, setelah kita diamkan 30 menit, dia sudah berfermentasi. Bisa dilihat di sini kronatnya. Ini saya buat kronat green tea ya. Setelah ini kita boleh panaskan minyaknya, dan minyaknya tebalnya hanya kecil, 1,5 cm, tidak boleh tebal, tidak boleh deep fried ya, jadi setengahnya saja. Lalu kita boleh goreng langsung ya. Dan saya ingatkan lagi, tidak boleh fermentasi di lemari proofing. Lalu kita letakkannya di balik. Ya. Kita lihat di sini, letakannya dibalik. Nah, ini dibalik agar permukaannya yang bagian bawah nanti rata lebih bagus ya. Kalau kita yang di bawah kita balik, ini permukaannya tidak rata, tidak bagus. Minyaknya saya ingatkan lagi, tidak boleh deep fried dan hanya boleh 1 kali balik saja ya. Kita diamkan gini kurang lebih 1 menit, kita goreng. Setelah bawahnya agak coklat, kita balik. Sudah 1 menit lagi angkat ya, sudah matang. Seperti biasa, fillingnya nanti kita akan beri dengan flan. Tetapi kalau Anda ingin memvariasikan fillingnya dari pastry cream tadi, Anda bisa masukkan ke dalamnya yaitu Tofco green tea ya. Di warnanya hijau, dan coveringnya saya menggunakan mirror yang berwarna putih ya. Ya, ini sudah boleh dibalik. Nah, ya, tuh. Ya. Oh, bagus sekali. Ya, kita diamkan sampai matang kurang lebih 1 menit ya. Ya, satu sudah matang. Ya, sudah matang lagi. Kelihatan di sini lapisannya dengan jelas ya. Dan Anda jangan lupa apabila ingin menggoreng kronat, wajannya harus mencari yang datar ya, tidak boleh yang melengkung, harus yang datar ya. Adonannya sangat crispy sekali. Dan kita tiriskan ya. Lalu seperti biasa kita akan belah tengahnya menjadi 2 bagian kronat green tea ya, cukup. Lalu kita beri dengan filling pastry cream. Semuanya. Kemudian bagian atasnya kita tutupi lagi dengan mirror menggunakan coklat putih ya. Seperti biasa kita bisa kasih dengan almond. Kacang almondnya kita hancurkan dulu, jangan terlalu besar-besar. Boleh juga diganti dengan kacang mete atau pistachio atau kacang tanah. Nah, yang satu ini akan saya potong. Jadi Anda bisa lihat bentuk layer-layer daripada kronat ini ya. Anda bisa lihat di sini. Nah, demikianlah kronat green tea yang dapat Anda sajikan di malam Natal dan Tahun Baru. Saya Yogi Gunawan mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Sukses selalu.